Di langit, sosok Qin Chen secepat kilat, dan dia dengan cepat bergegas ke pusat pusaran dunia Devouring. Di sampingnya, Fang Muring dan yang lainnya juga sedikit mengubah aura mereka dan dengan cepat mengikuti. Paman Qin, apakah kamu benar-benar akan membunuh penjahat yang menentang penghancur? Mo Nianli bertanya dengan mata berkedip. Apalagi, Qin Chen melirik Mo Nianli, apakah kamu punya ide? Mo Nianli memegang dagunya dan berkata, Paman Qin, menurutku adalah hal yang baik untuk menjaga penjahat itu. Oh, kenapa begitu? Qin Chen tersenyum. Mo Nianli menggaruk kepalanya dan berkata, Paman Qin, meskipun aku tidak tahu siapa penjahat itu, ku dengar abis dan laut semestaku adalah musuh lama. Semakin kacau abis, semakin baik untuk laut semestaku. Selain itu, Paman Qin seharusnya datang ke abis untuk menyelamatkan ayah mertuanya, Dewa Kegelapan, tetapi kekuatan kita saat ini masih terlalu lemah. Hal yang paling mendesak adalah meningkatkan kekuatan kita sesegera mungkin. Semakin kacau abis, semakin banyak yang bisa kita lakukan di perairan yang bermasalah. Yang terpenting adalah sekarang sudah pasti bahwa penguasa kehancuran telah meninggalkan tempat ini, dan yang tersisa seharusnya hanya klon. Akan jauh lebih aman untuk bertindak di wilayah penguasa kehancuran. Bagaimana menurutmu, Paman Qin? Mo Nianli mengedipkan matanya. Qin Chen menyentuh kepalanya dan tertawa, kalian tahu banyak. Saat dia berbicara, mata Qin Chen berkedip. Memang, Mo Nianli benar. Bagi Qin Chen sekarang, semakin kacau wilayah kekuasaan Dewa Penghancur, semakin banyak keuntungan yang dimilikinya. Sekarang dia membutuhkan banyak kekuatan dari abis, dan membunuh orang-orang kuat abis tidak diragukan lagi adalah cara termudah. Sekarang, di wilayah kekuasaan Dewa Penghancur, seharusnya hanya ada klon Dewa Penghancur yang tertinggal. Klon ini hanya bisa duduk di sana, tetapi tidak bisa menyerang secara menyeluruh. Bahkan persepsinya terhadap wilayah itu jauh lebih rendah daripada tubuh aslinya. Bagi saya sekarang, ini adalah kesempatan terbaik. Mata Qin Chen berkedip. Dia tahu betul bahwa beberapa master teratas di jurang bergantung pada Dewa Dao. Hanya di wilayah kekuasaan Dewa Dao kita dapat dengan mudah menemukan beberapa master teratas. Pada saat ini, beberapa aliran cahaya tiba-tiba muncul di depan. Pemimpinnya adalah orang kuat dengan aura penguasa domain. Di belakangnya ada beberapa orang kuat dengan perawakan yang berbeda, yang semuanya berada di level kaisar. Siapa itu? Sebelum Qin Chen dan yang lainnya mendekat, sebuah napas datang, dengan sedikit kewaspadaan. Pihak lain jelas telah menemukan Qin Chen dan kelompoknya. Tidak ada orang lemah yang bisa berjalan seperti ini di wilayah Lord of Destruction. Pada saat yang sama, mereka juga cukup waspada, lagi pula, wilayah Lord of Destruction baru saja diganggu. Pada saat ini, pemimpin itu menatap Qin Chen dengan waspada, dan sebuah suara datang, bolehkah aku bertanya siapa kamu, beraninya kamu berjalan di kehampaan. Ini adalah wilayah penguasa domain ini. Sebelum pria itu selesai berbicara, dia disela oleh suara kekanak-kanakan. Ayah, siapa orang ini? Beraninya kamu bersikap begitu sombong di depan ayah. Apakah kamu tidak takut mati? Di wilayah penguasa penghancur, ini pertama kalinya aku melihat seseorang berani berbicara kepadamu seperti ini. Ingat penguasa domain terakhir yang berani berbicara dengan ayah seperti ini, rumput di kuburannya sudah setinggi 3 kaki, kan? Mo Nianli memiringkan kepalanya, meletakkan tangannya di pinggang, dan menatap sekelompok orang di depannya dengan jijik. Ayah! Beberapa orang menatap Mo Nianli, dan setelah merasakan napasnya, pupil mereka semua mengecil. Seorang kaisar agung, dan seorang kaisar agung tingkat atas. Beberapa orang menatap Mo Nianli dengan tak percaya. Anda tahu, mereka semua bisa merasakan bahwa Mo Nianli masih sangat muda, tampak seperti baru berusia 4 atau 5 tahun, tetapi kultivasinya sudah berada di tingkat kaisar atas. Bakat seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka lihat atau bahkan dengar di jurang. Tuan muda, orang-orang ini pasti belum pernah melihat wajah asli Tuan, jadi mereka agak ceroboh.
Utusan suci teratai hitam di sampingnya tersenyum dan berkata dengan hormat. Haha, wilayah Tuan Midao sekarang cukup kacau, wajar saja jika mereka waspada, jangan ganggu mereka. Fang Muring juga tertawa. Hadirin sekalian, saya heran siapa Anda. Tuan domain itu tampak gugup, tidak berani ceroboh, menatap Qin Chen, aura Qin Chen dan yang lainnya luar biasa, memberikan kesan yang sangat luar biasa, dan langsung tidak berani bersikap sombong. Haha, saya adalah inspektur khusus di bawah komando Tuan Midao. Seseorang pernah berkeliaran di wilayah Tuan Midao sebelumnya. Saya diperintahkan untuk berpatroli di berbagai domain dan menangkap pembunuhnya. Apakah Anda melihat jejak pembunuhnya? Qin Chen melangkah maju 2 langkah dan berkata dengan acuh tak acuh. Pria itu tampak bingung, inspektur khusus. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat setingkat penguasa domain di bawah komando Tuan Midao, tetapi dia belum pernah mendengar tentang posisi ini sebelumnya. Ayah, orang ini bahkan belum pernah mendengar tentang gelar inspektur khusus. Tampaknya statusnya di wilayah ini sangat rendah. Mo Nianli menggelengkan kepalanya dan menatap pihak lain, dia seharusnya hanya pengikut kecil. Tidak heran bahkan ayah dan aku tidak mengenalnya. Saat dia berbicara, dia menatap pihak lain dengan tatapan jijik, seperti seorang kaisar yang menunduk pada seorang pengemis. Jelas, pihak lain adalah kaisar tingkat atas, tetapi itu membuat penguasa domain merasa dingin di sekujur tubuhnya, seolah-olah dia sedang ditatap oleh sejenis binatang buas. Tuan, apa yang Anda katakan tidak benar. Utusan suci teratai hitam tertawa saat ini, di bawah inspektur, para penguasa domain semuanya adalah anjing pelacak. Karena mereka adalah anjing pelacak di bawah komando Tuan Midao, bagaimana mungkin ada status yang tinggi atau rendah? Petik 2. Penguasa domain setengah baya itu merasa malu. Ini adalah pertama kalinya seorang penguasa domain yang bermartabat dipanggil anjing pengecut. Namun, temperamen Qin Chen dan yang lainnya membuatnya tidak perlu dipertanyakan lagi. Penguasa domain setengah baya itu buru-buru membungkuk dan berkata, ternyata itu adalah inspektur. Aku tidak tahu kau akan datang. Aku tidak datang untuk menyambutmu. Mohon maafkan aku. Tapi kami baru saja berangkat dan belum melihat pembunuhnya. Oh, Qin Chen mengangguk, tidak masalah jika aku belum melihatnya. Aku hanya ingin meminjam sesuatu darimu. Mau meminjam sesuatu? Penguasa domain setengah baya itu terkejut dan bertanya dengan bingung, aku tidak tahu apa yang ingin kau pinjam. Apa yang kau inginkan pasti sangat berharga. Aku khawatir aku mungkin tidak memilikinya. Jangan khawatir, kau harus memilikinya. Qin Chen terkekeh dan datang ke pihak lain. Tangannya yang besar tiba-tiba terulur. Bas. Dalam sekejap, aura tak berujung langsung menyelimuti orang-orang yang hadir, dan tiba-tiba menyelimuti mereka. Tuanku, penguasa domain setengah baya itu terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi terhadap apa yang terjadi, sebuah kekuatan mengerikan telah menyapu tubuhnya. Tidak, dengan hembusan napas, orang ini dan beberapa bawahan lain di sekitarnya semuanya dimusnahkan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, tubuh mereka, yang hanya menyisakan sisa jiwa dan asal, tiba-tiba dikumpulkan oleh Qin Chen ke dunia di dalam tubuhnya. Ayo pergi. Setelah melakukan semua ini, sosok Qin Chen melintas, dan dia membawa Mo Nianli dan Fang Muring dan menghilang tiba-tiba, seolah-olah dia tidak pernah muncul. Sesaat kemudian, di dunia lain yang jauh dari sini, Qin Chen tiba-tiba muncul di sini. Paman Qin, aku baru saja mempermainkan putramu dengan baik, kan? Mo Nianli tertawa.